Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di sini saya akan membacakan materi untuk tugas ke-14 mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 5. Baik, langsung saja. Teori ilmu ekonomi dalam Islam. Ada beberapa teori, yaitu 1. Prinsip keadilan dan keseimbangan. 2. Prinsip larangan riba. 3. Prinsip larangan gahar atau maisir. 4. Prinsip kepemilikan dan pengguna yang bertanggung jawab. 5. Prinsip kesejahteraan sosial. 6. Prinsip ekonomi syariah. Dan yang ke-7, prinsip keberlanjutan lingkungan. Teori-teori ilmu ekonomi, yaitu teori ilmu ekonomi secara umum, teori permintaan dan penawaran, teori produksi dan biaya, teori perilaku konsumen, teori pertumbuhan ekonomi, teori keuangan publik, teori perdagangan internasional, dan teori perusahaan. Yang terakhir, teori ekonomi makro dan mikro. Ayat pertama, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali kamu tidak akan sampai kepada tingginya gunung. Surah Al-Isra 17:37. Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak sombong dalam kekayaan dan kemampuan mereka, serta tidak berperilaku berlebihan dalam pengeluaran. Ayat kedua, dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan berilah mereka nafkah dengan mengeluarkan sebagian dari hartamu dan pakaianmu yang baik. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah Al-Nisa ayat 4:5. Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya memberikan nafkah yang wajar kepada mereka yang membutuhkan, serta memberikan pengeluaran yang bertanggung jawab. Hadis Rasulullah. Pertama, 1. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik urusan adalah yang paling mudah dan ringan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan kesederhanaan dalam urusan ekonomi, serta menghindari pemborosan dan pembebanan yang berlebihan. Kedua, Rasulullah bersabda, dosa pertama yang akan ditanyakan kepada manusia pada hari akhir kiamat adalah mengenai darah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain, termasuk hak ekonomi, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dalam transaksi ekonomi. Ketiga, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya penghasilan adalah hasil usaha tangan dalam mencari penghasilan yang halal dan bermanfaat, serta menghindari ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Sekian pemaparan dari materi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.